Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saudara-saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, tetap semangat, Allah Akbar ya. Baik, tapi tidak semangat. Apakah semangat atau tidak ini? Ruangannya bagaimana? Dingin atau panas? Panas dingin ya. Ya. Kalau dingin nanti kita panaskan, kalau panas nanti kita dinginkan. Oke. Oke, saudara-saudari, minggu lalu kita sudah mengadakan kontrak perkuliahan dan hari ini pertemuan kedua ya. Kita membahas mengenai sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ya. Nah, minggu lalu saudara-saudari tentunya sudah banyak yang Bapak berikan terkait dengan materi-materi yang akan kita bahas setiap pertemuan. Dan tentunya ini pertemuan kedua kita fokus membahas tentang sejarah, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bagaimana dari pertemuan pertama, apakah ada yang menyisakan rasa penasaran? Ya, atau masih belum puas? Ya, tentunya saudara-saudari ada yang mengatakan pertemuan pertama menyisakan rasa penasaran. Pertemuan kedua menyisakan rasa rindu. Dan tentunya saudara-saudari dari pertemuan kedua ini Bapak menginginkan kita terus bertemu. Ya, jangan sampai kita putus di pertemuan yang kedua ini. Ya. Oke, saudara-saudari, kita lanjut ke materi perkuliahan. Materi kita yang pertama yaitu tentang bahasa, ya. Yang kedua, sejarah bahasa Indonesia. Yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Keempat, fungsi bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudari, kalau kita membahas tentang bahasa, tentunya ini sangat menarik, ya. Di negara kita tentunya banyak sekali bahasa, selain bahasa nasional. Tentunya banyak bahasa daerah, ya. Di Lombok saja tentunya kita mengenal bahasa namanya bahasa Sasak, ya. Nah, tentunya di sini saudara-saudari kita harus mengenal dulu apa itu bahasa. Baru kita akan lanjut ke sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama di sini Bapak ingin tentunya di sini memberikan sebuah rangsangan kepada saudara-saudari, ya, atau sentuhan, ya, terkait dengan bahasa, ya. Menurut saudara-saudari, ya, apa itu bahasa? Sarana komunikasi. Sarana komunikasi. Apalagi? Alat komunikasi. Ya. Oke, kita lanjut saudara-saudari, definisi bahasa. Yang pertama di sini dari siapa? Bisa dibaca? Coba mbaknya yang berkacamata. Bahasa adalah suatu sistem simbol lisan yang yang dipakai oleh anggota suatu masyarakat bahasa untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara sesamanya, berlandaskan pada budaya yang mereka miliki bersama.
ya tentunya simbol lisan ya. Nah, tentunya di sini saudara-saudari, bahasa ini digunakan untuk berkomunikasi antara masyarakat, ataupun di sini saudara-saudari sering menggunakan bahasa untuk bertukar pikiran ya. Nah, dari pendapat yang dua ini bisa saudara-saudari simpulkan apa itu bahasa? Coba angkat tangannya, silakan. Salah satu lambang atau simbol lisan yang biasa dipakai masyarakat untuk berkomunikasi. Ya, nah tentunya saudara-saudari, dari bahasa ya kita bisa melihat bagaimana latar sosial masyarakat ya. Nah tentunya khususnya di Lombok ini saudara-saudari, kita ada ya tingkatan-tingkatan bahasa ya. Ada bahasa halus dan ada bahasa kasar ya, tentunya seperti itu. Kita lanjut hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sarana interaksi sosial ya. Yang kedua, bahasa adalah ujaran ya. Nah tentunya saudara-saudari, bahasa adalah ujaran. Tentunya bahasa itu harus diucapkan ya. Ya saudara-saudari, kalau tidak diucapkan tentunya saudara-saudari ini bukan bahasa namanya ya. Bahasa meliputi dua bidang. Yang pertama, coba dibacakan. Yang pertama itu bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat pendengaran. Bunyi yang dihasilkan oleh alat-alat ucap ya, yaitu getaran yang bersifat fisik yang merangsang alat mendengar ya. Selanjutnya, karena unsur-unsur bahasa dipilih secara acak tanpa dasar, tidak ada hubungan logis antara bunyi dan makna yang disimbolkan. Selanjutnya, ujar ya. Tentunya tadi kita sudah bahas tentang ujar juga, ataupun ucapan ya. Apa yang kita ucapkan saudara-saudari tentunya itu berupa sebuah bahasa. Tetapi di sini bahasa yang keluar dari mulut kita ya, ataupun bunyi yang keluar dari mulut kita tentunya berbeda ya, makna yang dikeluarkan. Selanjutnya, manusiawi. Nah, tentunya bahasa saudara-saudari ya. Nah, tentunya di sini sebagai manusia, tentunya kita memiliki bahasa untuk berkomunikasi ya. Nah, bahasa ini tentunya tidak bisa digunakan oleh binatang ataupun yang lainnya ya, khusus untuk manusia. Nah, tentunya kita di Indonesia ini saudara-saudari menggunakan bahasa nasional dan bahasa daerah. Kan ini sebagai alat untuk menyatakan ekspresi ya. Sekarang Bapak mau mengetahui bagaimana ekspresi saudara-saudari ketika senang, bagaimana ekspresinya ketika sedih ataupun galau. Ada yang pernah patah hati di sini? Ya, tidak ada. Ada yang sedang berbunga-bunga? Siapa? Ya. Ya, tentunya ini saudara-saudari, ketika kita merasakan sesuatu yang lain dari biasanya ya. Nah, tentunya kita ya membahasakannya ya. Tentunya kita akan menggunakan bahasa ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini bahasa itu untuk yang pertama ya, tentunya ini bisa saudara-saudari lihat banyak sekali ya. Saking banyaknya saudara-saudari mungkin pusing ya. Ya, tentunya ini semuanya sebenarnya sudah kita bahas tadi saudara-saudari ya. Tidak terlihat. Oke, kita next ya. Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia.
ya. Sumber bahasa Indonesia ya. Yang pertama sumber bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu ya. Selanjutnya bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di Kepulauan Nusantara dan Asia Tenggara. Ya tentunya saudara-saudari, kenapa harus bahasa Melayu yang menjadi tentunya barometer bahasa Indonesia ya. Nah tentunya ini sebelum ada bahasa Indonesia ya, sebelum dikukuhkan tentunya ini bahasa Melayu ini yang kita gunakan saudara-saudari ya, karena ini sebagai penghubung ya, pemersatu ya antara tentunya negara yang lain ataupun antara sesama bangsa Indonesia, dan tentunya ini yang paling mudah ya, paling mudah digunakan ya. Ya tentunya dari Sumpah Pemuda kita bisa menghasilkan di sini kesimpulan saudara-saudari ya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ya. Nah tentunya ini bahasa Indonesia kenapa menjadi bahasa pemersatu ya. Nah karena ini tentunya bahasa yang sudah disepakati ya oleh negara kita ya. Nah, tentunya tidak menggunakan bahasa Melayu lagi ya, tapi bahasa Indonesia. Selanjutnya fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama sebagai jati diri bangsa ya. Kalau kita lihat tentunya harusnya orang Inggris saja yang memiliki bahasa itu ya, tetapi kalau kita lihat banyak sekali negara-negara menggunakan bahasa Inggris ya, misal Amerika ya. Ya, sebenarnya itu bukan Inggris ya. Nah, tentunya saudara-saudari kita harus bangga ya memiliki bahasa nasional. Selanjutnya sarana pemersatu berbagai suku bangsa. Ya tentunya saudara-saudari ya, tadi sudah kita bahas juga terkait dengan pulau-pulau ataupun suku-suku. Di negara kita, negara Indonesia ini banyak sekali suku-suku ataupun ya provinsi-provinsi yang tentunya di dalamnya memiliki bahasa yang beragam, memiliki bahasa daerah yang beragam. Tetapi itu tidak menjadi sebuah masalah karena ada bahasa Indonesia ya yang kita gunakan untuk mengatasi ya ketidakbisaan kita menggunakan bahasa daerah orang lain. Selanjutnya komunikasi tingkat nasional. Selanjutnya pengembangan kebudayaan nasional ya. Ya, tentunya budaya-budaya yang ada di Indonesia tentunya bisa kita kembangkan melalui misal seminar-seminar ataupun pameran-pameran, dan tentunya mulai dari bahasa tulis ataupun bahasa lisan ya. Selanjutnya transaksi dan dokumentasi niaga ya. Nah tentunya saudara-saudari, ketika kita ya dihadapkan dengan situasi ekonomi ya. Nah tentunya di sini saudara-saudari mungkin saudara-saudari ketika menjual ya barang atau berbisnis ya. Nah tentunya di sini banyak yang suka menaikkan harga barangnya ataupun 100% untung dari dari pokoknya ya. Nah tentunya saudara-saudari ketika kita menggunakan bahasa dalam transaksi ya, tentunya saudara-saudari bisa menghipnotis calon pembeli ataupun customer ya dengan bahasa yang saudara-saudari gunakan ya. Yang terakhir mungkin ini ya, tentunya saudara-saudari ya, lagi-lagi kita masuk ke dunia pendidikan ataupun ilmu pengetahuan ya. Oke saudara-saudari, apakah ada pertanyaan? Ya silakan. Kan gini Bapak, di Indonesia itu kan banyak bahasa daerah, seperti misalnya bahasa Jawa, bahasa Lombok,
Ya, kenapa tidak dipilih bahasa daerah ya untuk dijadikan bahasa Indonesia? Ya, kenapa bahasa Melayu lah seperti itu ya? Nah, karena saudara-saudari ya, di dalam bahasa Melayu tentunya di sini tidak mengenal yang namanya ya bahasa kasar, bahasa sopan. Kalau di Jawa ada bahasa ngopo promo ya, tentunya seperti itu ya. Nah, tentunya kenapa tidak dipilih bahasa daerah ya? Nah, tentunya kita akan berbicara dengan orang banyak, saudara-saudari. Tentunya kita akan berbicara dengan umum, menggunakan bahasa yang umum ya. Tidak kita menggunakan bahasa yang sopan, tidak kita menggunakan bahasa yang kasar ya. Tentunya bahasa Indonesia. Boleh kita mengatakan kamu, Anda ya. Nah, tentunya bebas ya. Nah, itulah sebabnya ya bahasa daerah tidak dipilih untuk dijadikan bahasa Indonesia. Nah, tentunya saudara-saudari ya, bagi cewek ataupun cowok yang ada di kelas ini ya, jangan saudara-saudari anggap bahasa daerah itu bahasa katro ya. Nah, tetapi bahasa ini bahasa yang luar biasa, bahasa ibu yang kita kenal pertama kali di dunia tentunya ya. Nah, tentunya inilah yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, saudara-saudari. Kita dikenalkan dengan bahasa halus dan bahasa kasar ya. Nah, tentunya kalau di Lombok bahasa Sasak, saudara-saudari ya. Nah, jangan sampai anak-anak saudara-saudari nanti tidak bisa bahasa Sasak ya, karena di bahasa Indonesia itu tidak ada bahasa sopan santun ya, bahasanya bebas ya. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa daerah kita sendiri, tentunya memiliki bahasa sopan santun, dan itu yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, sehingga tidak dipilih menjadi bahasa persatuan ya. Nah, itu bisa dipahami ya. Ada lagi? Begini Pak, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa tulisan dan bahasa lisan. Nah, pertanyaannya, apa sih perbedaan dari dua bahasa tersebut? Ya, bahasa lisan dan bahasa tulisan ya. Nah, tentunya saudara-saudari di dalam kehidupan kita ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi ya, ada yang pintar sekali menulis tetapi tidak bisa berbicara. Ada yang pintar sekali ya berbicara tetapi tidak bisa menulis ya. Nah, tentunya saudara-saudari ya, kalau zaman dulu tentunya saudara-saudari untuk menyampaikan sebuah perasaan itu harus saling kirim surat ya, dan tentunya ini namanya bahasa tulis ya. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa lisan, saudara-saudari, kita lebih leluasa ya. Nah, tentunya kita lebih tahu ya psikologi orang yang sedang berbicara. Makanya saudara-saudari yang cewek ini jangan mau menerima cowok kalau ditembak dari WA ya, kalau ditembak dari surat ya. Nah, kadang ketika dia nulis itu ya tertawa-tawa ya, ya seperti itu ya. Nah, beda ketika diperlihatkan raut wajahnya yang malu-malu berbicara ya. Nah, ada yang pernah ditembak sama cowok di sini? Ya? Tidak ada. Ya? Ya, tentunya itu ya, bahasa tulis dan bahasa lisan ya, boleh menggunakan yang mana saja. Yang penting tentunya di sini kita bisa menyampaikan maksud apa yang kita utarakan kepada orang lain ya. Nah, tetapi lebih praktis ketika kita menggunakan bahasa lisan ya. Oke, saudara-saudari, waktunya ini sudah habis dan ini ada tugas saudara-saudari ya, minggu depan dikumpulkan.